Selamat pagi Bang Ian. Selamat pagi. Nah, jadi di sini kami ini ingin bertanya-tanya untuk materi podcast kami, Bang. Jadi kami dari Kapatipa di sini ingin meminta Bang sebagai pemateri untuk menjelaskan bagaimana dan siapa itu pemimpin serta bagaimana pemimpin yang dapat mengandalkan Tuhan di dalam kepemimpinan. Jadi mungkin untuk Bang Ian kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih untuk para kader-kader atau aktivis Kapatipa yang telah sudi untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya sangat mendukung sekali kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat kita rutinkan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Kapatipa ya. Dan kegiatan ini memang sesuatu terobosan bagi Kapatipa untuk mampu memberikan pembinaan yang kontinu di era multimedia sekarang ya. Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yakobus Julian Elis, biasa dipanggil Ian. Saya dulu angkatan 98 di Fakultas Teknik Elektro, selesai 2003. Kemudian sekarang bertugas selaku penyuluh agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Sebelumnya saya dulu bertugas di Kabupaten Bengkayang. Jadi cukup lama memang bertugas di sana, kurang lebih 2 tahun. Saya sudah pindah di sini, sekarang jalan yang ketiga. Dan kebetulan juga saya pernah menjadi ketua Kapatipa pada tahun 2002. Jadi bisa dilihat riwayatnya itu. Baik, mengenai tema kita pada hari ini, siapakah pemimpin itu, kita mulai dari pemahaman pemimpin secara umum. Pemimpin ini kan terdiri atas beberapa bagian ya. Nah, ada yang disebut dengan pemimpin yang sifatnya memimpin diri sendiri, kemudian memimpin umum, kemudian memimpin suatu organisasi. Nah, berbicara tentang pemimpin berarti kita mulai melihat diri kita sendiri. Mengapa saya mengatakan melihat diri kita sendiri? Karena kehidupan yang diberikan oleh Allah, Sang Pencipta alam semesta ini, ada sesuatu yang luar biasa karunia yang diberikan, yaitu kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itulah prinsip dasar dari suatu kepemimpinan dan nanti akan mempengaruhi pemimpin. Karena kehendak bebas itu merupakan anugerah yang diberikan kepada semua orang yang hidup di muka bumi ini. Walaupun pada prinsipnya kehendak bebas itu mesti bertanggung jawab. Ya, karena ada yang disebut dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai norma-norma yang harus diikuti sesuai dengan adat, tradisi, bahkan nilai agama yang berlaku di suatu tempat. Gitu. Maka pemimpin yang secara umum ini lebih banyak pada pemimpin yang politis sifatnya. Ya, pemimpin politis itu artinya dia mampu memberikan semacam ketenangan, kesejahteraan bagi orang yang dipimpinnya. Nah, ada yang dikatakan lagi sebagai pemimpin organisasi misalnya ya. Pemimpin organisasi ini lebih sifatnya mengorganisir orang-orang untuk mampu menjadi orang-orang yang mandiri. Jadi seperti itu. Nah, lalu konsep pemimpin ini sebenarnya kalau kita melihat pemimpin yang ideal dalam kitab suci, kita bisa melihat mulai dari zaman Adam sampai zaman Yesus Kristus. Konsep pemimpin ini kan dia itu diberikan kehendak bebas oleh Allah untuk memilih. Makanya kalau kita membaca kitab Kejadian, jelas manusia itu diciptakan oleh Allah secitra dengan Allah. Secitra itu artinya manusia itu diciptakan memiliki akal budi dan kemampuan yang mampu menguasai seluruh alam dan makhluk hidup, maka diberikan kehendak bebasnya. Tetapi ada satu syarat yang harus dia lakukan, yaitu satu perintah dari Allah, yaitu tidak memakan tentang buah tentang kebaikan dan kejahatan. Nah, buah itu sendiri sebenarnya adalah maksud dari Allah, yaitu mematuhi kehendak Allah. Maka pemimpin yang ideal itu artinya yang pertama dia harus seturut kehendak Allah.
kita langsung berbicara tentang pemimpin yang sifatnya ideal menurut ajaran Kristiani ya. Baik, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus mencintai Allah dengan total. Dia menuruti kehendak Allah, dia harus mencintai Allah, dan selanjutnya dia harus setia kepada Allah. Itu yang sulit kan. Nah. Zaman sekarang ini. Iya. Kemudian kalau kita ingin melihat itu, jadi pemimpin itu 3 hal dulu yang harus dia lakukan. Dia seturut kehendak Allah, dia mencintai Allah, kemudian dia setia kepada Allah. Nah, kesetiaan itulah yang membuat seorang pemimpin itu diakui kepemimpinannya oleh seluruh makhluk hidup. Mengapa Adam akhirnya jatuh dalam kepemimpinannya sendiri? Itu dikarenakan dia tidak mampu untuk ya mengikuti kehendak Allah, kemudian dia tidak mencintai Allah, kemudian selanjutnya dia tidak setia kepada Allah. Ada 3 hal yang membuat dia akhirnya jatuh, dan akhirnya dia yang menghukum dirinya sendiri, bukan Allah. Kalau kita benar-benar membaca kitab Kejadian itu, disitulah kita bisa merefleksikan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki 3 hal itu. Nah, karena waktu itu Adam diberikan kekuasaan yang penuh dan mutlak, bahkan absolut dari Allah. Allah memberikan dia taman yang indah, semua ya, makhluk hidup dan bahkan semua itu dikuasai oleh dia. Ya kan? Cuman hanya satu saja yang tidak boleh dimakan. Kan hanya tidak boleh dimakan. Justru itu yang dimakan. Iya, justru itu yang dimakan kan. Nah, ini banyak yang membuat pemimpin akhirnya tidak dihargai oleh dirinya sendiri. Maka tadi saya katakan pemimpin itu pada aspeknya adalah memimpin diri sendiri, kemudian memimpin yang sifatnya umum, kemudian memimpin yang sifatnya khusus. Karena memimpin yang sifatnya umum itu lebih gampang ketimbang memimpin yang khusus sebenarnya. Mengapa saya bilang memimpin yang umum itu mudah? Contohnya kita di tempat umum. Kalau kita mematuhi, ya kan, mengikuti kehendak dari pemerintah, kemudian yang kedua kita mencintai pemerintah ini, ya kan? Iya. Selanjutnya kita setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kan enak hidup kita. Nah, baru setelah itu kan kita bawa ke yang sifatnya khusus kan, memimpin suatu badan atau organisasi. Karena pemimpin yang sifatnya umum itu, ini kan dibalik-balik sebenarnya. Banyak orang ini ingin memimpin organisasi dulu baru memimpin yang halnya umum. Padahal sebenarnya kepemimpinan itu sifatnya umum dan nanti ke khusus. Bukan dari khusus ke umum. Tapi dari umum ke khusus gitu. Iya, dari umum ke khusus. Dari pribadi, umum, dan khusus. Karena kita ini kan masyarakat. Siapa yang menjadi pemimpin itu kan berasal dari masyarakat. Masyarakat itu kan sifatnya umum. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita berbicara tentang pengantar pemimpin. Nah, ini menurut pendapat saya dan saya kaitkan dengan ya kitab suci ya, khususnya kitab Kejadian. Nah, Pak, berbicara tentang pemimpin ini kan, Ya. jadi banyak dari kami anak muda nih kan. Nah, untuk memimpin diri sendiri itu terkadang sulit, Bang. Ya. Contohnya lah mungkin yang mudah nih, semisal bangun pagi, kadang tidak disiplin, atau mungkin mengerjakan tugas kadang suka molor. Nah, itu menurut abang sendiri biar bisa memimpin diri sendiri dulu itu Bang, gimana itu untuk pemimpin yang sederhana? Ada 2 tips untuk memimpin diri sendiri. Yang pertama, mengikuti kehendak. Ini kehendak apa yang diikuti? Kehendak baik atau kehendak jahat? Ya kan? Ada orang kan mengikuti kehendak baik, ya kan? Hasilnya baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Mengikuti kehendak jahat, hasilnya merugikan orang lain dan diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kita buat jadwal. Karena jadwal itu dibuat untuk mendisiplinkan diri sendiri, ya kan? Makanya ada jadwal bangun. Biasanya tipsnya kalau dalam latihan kepemimpinan itu ada jadwal umum yang dibuat untuk seluruh peserta. Nah, khususnya dalam pembinaan Kapatipa ya, kalau kita tidak punya jadwal, itu kan akibatnya nanti susah kita mengatur ya diri sendiri. Nah, itu dulu. Maka sebagai orang muda, ikut yang mana dulu? Ikut kehendak baik atau kehendak jahat? Ya kan? Ya. Kalau ikut kehendak baik, ya kan, pasti ada tantangan.
kehendak jahat paling banyak tantangan juga. Tetapi kehendak-kehendak itu disinkronkan dengan jadwal yang kita lakukan. Nah itu dulu sebenarnya. Jadi kalau memimpin diri sendiri itu ikuti yang baik atau ikuti yang jahat. Nah, jadi seperti itu, dan nanti barulah kita tahu kalau sudah hal itu, ya kan, kita katakan hal itu baik, pasti itu berhasil dengan baik. Kalau yang jahat berhasil juga, ya kan. Tetapi kan ada norma-norma yang dilanggar tadi, ada nilai-nilai yang dilanggar kan. Karena seorang pemimpin ini kan, kalau dilihat perspektifnya, kalau kita lihat itu banyaknya kan seorang pemimpin itu ketika di kaumnya dianggap baik, beda kaumnya dia dianggap buruk kan gitu, bahkan jahat. Contoh misalnya kalau kita berbicara tentang pemimpin yang skopnya negara, ya kan, ada yang suka dengan pemimpin yang otoriter, ada yang suka dengan pemimpin yang diktator, ya kan. Bagi orang yang demokratis, pemimpin yang diktator tidak cocok. Nah, makanya nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur pemimpin ini perlu disesuaikan juga dengan nilai-nilai yang berlaku di suatu tempat, di tempat yang umum dan nanti di tempat yang khusus kan gitu. Makanya seorang pemimpin itu dimulai dari diri sendiri. Ya contoh, bangun pagi, jadwalnya jam berapa sih? Misalnya jam 4. Ya kita patuhi saja jadwalnya jam 4. Selesai kan? Selesai. Tetapi setelah jadwal jam 4, apa yang akan dilakukan jadwal setelah kita bangun? Apakah kita punya jadwal untuk berdoa? Kalau seseorang yang beriman tidak punya jadwal berdoa, berarti dia tidak akan bisa memimpin dirinya sendiri kan? Nah, Pak, kalau begini nih, menurut Abang sendiri nih, Abang kan pernah jadi ketua. Iya. Kan? Menurut Abang beberapa kriteria lah mungkin yang sebagai ketua itu seperti apa itu, Bang? Ya, kriteria khusus untuk menjadi pemimpin ya. Bagi saya bukan ketua itu pemimpin. Pemimpin itu dimulai dari bagaimana memimpin diri sendiri. Yang pertama, kita ikuti kehendak Allah, suara Allah. Memang mengikuti kehendak Allah atau suara Allah itu gampang-gampang mudah. Gampang atau susah? Ya. Kalau menurut kamu kan gampang-gampang susah ya. Iya. Kalau menurut saya gampang-gampang mudah sebenarnya. Mengapa gampang-gampang mudah? Halnya mudah. Tetapi itu menjadi sulit karena kita tidak membiasakan diri. Habit kita, kebiasaan. Ya kan? Contohnya sekarang, pas masih new normal ini kan, untuk membiasakan diri menggunakan masker itu kan sesuatu yang susah. Betul. Orang anggap ini sesuatu yang tidak baik karena merusak pernapasan atau mengganggu pernapasan, mengganggu perbicaraan. Tetapi kalau menurut kesehatan justru ini mencegah untuk orang lain tertular misalnya. Bukan hanya tertular karena coronanya, tetapi tertular juga dengan kegiatan-kegiatan misalnya ada penyakit-penyakit lain kan. Nah, makanya kegiatan-kegiatan seperti ini memang membiasakan diri itu sesuatu yang sulit. Makanya kebiasaan itu. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang skop Kapatipa ya. Kapatipa ini kan organisasi yang saya pikir di Untan itu cukup dewasa ya. Betul. Artinya dia mulai tahun 93 ya kan, kita sejarahnya ya. Kemudian sekarang sudah tahun 2000, kemudian mengalami yang namanya pasang surut. Bahkan ada yang memimpin Kapatipa selama 5 tahun ya kan. Tidak sesuai dengan jadwal yang harus diharapkan. Ya, itu tadi. Memimpin ini kan kalau kita tidak sesuai jadwal bisa. Contoh misalnya seorang pemimpin mau otoriter ya. Dia saja yang memimpin itu bisa. Jadi, semua anti dia gitu ya. Ya, tidak sesuai dengan aturan. Ya kan? Iya. Makanya jadwal itu aturan. Banyak orang mengatakan, apakah jadwal itu produk aturan? Tidak, jadwal itulah aturan. Contoh misalnya kalian kuliah. Ya kan, hari ini misalnya pelajaran A atau mata kuliah A. Lalu kalian mempersiapkan diri pelajaran B. Ya tidak nyambung kan? Iya, betul. Atau kalian membawa catatan yang berbeda. Jadinya lain nanti yang dipelajari. Ya, justru itu seorang pemimpin itu tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak sesuai jadwal gitu. Makanya ada visi misi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian dibuat aturan-aturan dalam musta atau yang namanya musa ya sekarang ya. Kemudian juga ini, nah itu standar-standar yang mengikuti.
Apakah ideal tidak pemimpin? Pemimpin itu dikatakan ideal kalau ada evaluasi, ada laporan pertanggungjawaban, ya kan? Betul. Nah, apakah kurang ideal, Atau mungkin ada lebih cukup dari- ideal, ya ideal dan sangat ideal. Nah, tapi kalau saya lihat dalam setiap organisasi kemahasiswaan ini, sebenarnya itu adalah simulasi untuk di tempat yang umum nanti. Kita misalnya bekerja, atau misalnya nanti kita berada di rumah tangga, atau kita berada di lingkungan, baik lingkungan paroki, lingkungan masyarakat. Nah, disitulah yang akan membina kita, dan akhirnya kita menyiapkan diri untuk mampu memimpin diri sendiri, memimpin umum, dan memimpin secara khusus. secara begitu. Baik. Lalu Bang, ini kan tentang pemimpinan nih. Bagaimana menurut Abang menyikapi suatu pemimpinan dengan menyertakan Tuhan di dalam kepemimpinan itu? Ya, seperti saya katakan tadi, bahwa ya Adam itu diciptakan itu seturut gambar Allah. Makanya seorang pemimpin itu tidak bisa tidak mengandalkan Allah atau Tuhan itu. Mengapa? Karena dia diciptakan Betul. secitra dengan Allah, bukan sama dengan Allah. Iya. Itu konteksnya berbeda ya. Berbeda. Ya. Jadi dalam kitab Kejadian, maka saya ngambil kitab Kejadian dulu, nanti kita kaitkan dengan kitab beberapa kitab Perjanjian Baru, kitab Injil ya. Baik. Ya. Jadi dalam kitab Kejadian itu kan yang dilakukan oleh Allah itu menciptakan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang menguasai Taman Firdaus. Karena seorang pemimpin itu diciptakan. Ya kan? Benar. Tidak, ya, kan begitu ya. Betul Bang. Kan tidak mungkin kalau misalnya pemimpin tidak diciptakan. Mengapa saya bilang diciptakan? Diciptakan dari personal pribadi, diciptakan dari tempat umum. Contohnya kalian dari SMA masuk di tempat yang khusus di teknik. Di situ di teknik ada organisasi namanya Kapatipa, kan tempat khusus. Betul. Awalnya dari umum kan kalian? Benar, dari umum. Iya. Nah, jadi seperti itu. Memang untuk memahami itu perlu proses yang lama, ya kan? Orang kan berpikir dari tempat khusus ke tempat umum, tidak dari tempat umum ke tempat khusus itu. Nah, dengan menyertakan Allah, makanya penyertaan Allah itu Tuhan beserta kita, Immanuel, ya kan, Tuhan melindungi dan memberkati, itu kan penyertaan Allah. Segala kegiatan yang kita lakukan di muka bumi ini karena Allah pencipta alam semesta, makanya kita harus melibatkan Allah dari sesuatu yang baik. Sesuatu yang buruk bukanlah berasal dari Allah. Itu dari manusia sendiri. Iya, sesuatu yang buruk itu berdasarkan hasil dari pemikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian dari pribadi manusia. Makanya kalau seorang pemimpin, ya kan, kita ini kan diberikan yang namanya sakramen baptis, ya kan? Sakramen baptis. Kita berbicara konteksnya cara Kristiani ya. Benar. Nah, jadi kan sakramen baptis itu sebenarnya Allah memberikan hak kepemimpinan kepada kita. Kita dijadikan imam, nabi, dan raja untuk pribadi dulu, ya kan? Nantinya ke umum. Iya, ke umum kan begitu. Nanti ke khusus, ya kan? Makanya nanti setelah sakramen baptis, orang itu berhak untuk menerima sakramen yang lainnya. Sakramen Ekaristi, ya kan? Kalau memang Anda dibaptis bayi, nanti Anda akan dibaptis waktu, ya kan? Kan ada dua, baptis bayi dan baptis dewasa. Iya. Kalau tidak dibaptis bayi, dibaptis dewasa. Dewasa itu kata, ya bisa juga ya ketika Anda sudah ikut katekumen kan. Setelah itu Anda menerima sakramen yang lainnya. Nah, sakramen Ekaristi. Nah, setelah itu barulah ada sakramen penguatan bagi kedewasaan iman yang disebut sakramen Krisma. Nah, itu disebut dengan sakramen inisiasi. Jadi inisiasi itu menandakan Anda siap menjadi pemimpin. Maka saya heran juga ketika seseorang lalu melepaskan diri dari Tuhan, berarti dia sudah tidak menjadi pemimpin yang baik. Makanya ada yang disebut dengan gembala yang baik. Siapa itu? Dialah Yesus Kristus. Makanya gembala baik namanya. Gembala yang baik. Dia berasal dari mana? Dia berasal dari Allah. Ya kan? Karena seturut kehendak Allah, dia dilahirkan oleh Bunda Maria. Ya kan? Dia tidak diciptakan ya, dilahirkan. Ya, itu harus misteri
ilahi yang memang diwujudkan dalam bentuk pribadi manusia. Sabda sudah menjadi daging, sabda sudah menjadi manusia. Nah, itulah sang pemimpin, ya kan? Karena pemimpin-pemimpin yang diciptakan oleh Allah itu tidak bisa untuk menurut kehendak Allah, tidak mampu mencintai Allah, dan tidak setia kepada Allah. Makanya pemimpin yang ideal itu adalah Yesus Kristus. Jadi dia harus dijadikan satu teladan gitu. Iya, teladan hidup yang nyata, dan dia berasal dari Allah, dan dia adalah Allah. Nah, untuk mengungkapkan misteri ini, itu butuh proses yang panjang. Makanya dalam perjanjian lama 46 kitab, sedangkan perjanjian baru 27 kitab. Dan yang menceritakan tentang seorang pemimpin, sang pemimpin itu, sang Mesias itu, sang Sabda itu, sang Yesus Kristus, yang adalah Immanuel, ya kan, Mesias, sang pemimpin ini dinantikan oleh bangsa Yahudi yang sudah hadir tapi ditolak oleh mereka. Inilah yang menjadi gambaran yang ideal dan sempurna. Apa hasil dari sang pemimpin itu? Dialah kasih. Karena begitu besar kasih kepada alam semesta ini dan kepada seluruh makhluk hidup dan kepada manusia ini, maka ya kan, diberikanlah putranya tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, itulah sang pemimpin yang ideal. Apakah pemimpin sekarang kurang ideal? Nah, itu tergantung penilaian manusia ya. Nah, untuk yang terakhir nih Bang, Ya. menurut Abang sendiri, arti pemimpin itu seperti apa, dan mungkin boleh pesan-pesannya untuk yang lain? Saya tidak bisa mengartikan pemimpin ya. Karena pemimpin ini kan tadi saya katakan ada 3 dasar yang harus diingat. Pemimpin secara personal, pemimpin secara umum, dan pemimpin secara khusus. Pemimpin secara personal itu adalah diri kita yang diciptakan oleh Allah dengan keunikannya dan secitra gambar Allah. Dan kita itu berasal dari bapak ibu kita, karena kita dilahirkan. Tidak ujuk-ujuk jatuh dari surga atau dari batu ya. Nggak mungkin. Iya, tidak akan mungkin. Jadi seperti itu. Kecuali Adam ya. Iya, kalau ada Adam dan Hawa ya. Sedangkan Hawa sendiri dari tulang rusuknya Adam ya kan. Kalau Adam itu dari debu tanah, ciptakanlah ya. Ya. Nah, untuk itu menjadi pemimpin itu yang pertama bagi kita sebagai orang Kristiani, kita konteksnya langsung kita khususkan saja ya, Kristiani atau sebagai orang yang beriman akan Yesus Kristus. Menjadi pemimpin itu tadi ya, harus mendengar suara Allah. Yang kedua, mencintai Allah. Yang ketiga, setia kepada Allah. Jadi harus kembali semua kepada Allah. Iya, harus kembali kepada Allah. Karena kalau 3 hal itu dilaksanakan, semuanya akan menjadi kasih yang sempurna. Karena kasih itu ya adalah seturut kehendak Allah, mencintai Allah, dan selalu setia kepada Allah. Jadi Bang, pesan-pesan boleh? Ya, baik. Jadi karena juga waktu juga yang membatasi kita ya. Iya. Dan mudah-mudahan acara ini bisa, saya sangat berterima kasih kepada Kapatipa yang sudah mulai membuat program-program seperti ini. Karena program-program seperti ini akan diulang-ulang dan ya kalau misalnya menggunakan media YouTube akan ditonton. Kalau pakai Twitter, sekarang kan Anda kan bisa banyak ya. Ada IG, ada Facebook, kemudian ada podcast, kemudian ada ya banyak sarananya. Nah, ini bisa di retweet dan akhirnya nanti kita bisa saling melakukan sharing kan. Nah, jadi tips yang pertama, jadilah pemimpin yang benar-benar mencintai Allah dengan total. Gitu. Mencintai Allah dengan total 3 hal, yaitu mendengar kehendak Allah, kemudian mencintai Allah, dan setia kepada Allah. Jadi itu tipsnya dulu untuk tahap awal ini, karena kita berbicara tentang pemimpin yang sifatnya lebih spesifik, yaitu bagaimana menjadi pemimpin yang mampu untuk menjadi teladan dan menjadi terang dan garam bagi sesama. Demikian. Baik kawan-kawan, sekian podcast dari kami bersama Bang Yan. Untuk mungkin kalau pengen lebih lanjutnya bisa tanyakan ke Bang Yan dan